Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liliawati. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari SD 013 Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan tugas saya pada pendidikan guru penggerak aksi nyata 2.3 tentang praktik coaching supervisi akademik. Pada hari ini, saya akan melakukan coaching akademik bersama teman saya, yaitu Ibu Rumbia. Selamat pagi, Ibu Ru, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Linda. Selamat pagi juga Bu Linda. Iya, Bu Linda apa kabar? Alhamdulillah saya juga sehat, Bu. Jadi Bu Rum, sebelumnya saya sudah menyampaikan kepada Ibu Rum bahwa saya akan melakukan coaching bersama Ibu Rum ya terkait dengan tugas saya, yaitu tentang praktik coaching supervisi akademik. Jadi sama-sama kita ketahui ya Bu Rum, di sini bahwa supervisi akademik itu upaya untuk meningkatkan mutu seorang guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian pada tahapan coaching kita ini ada 3 tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama, pra-observasi, di mana percakapan sebelum observasi. Seperti contoh hari ini yang kita bincang-bincang ini termasuk dengan pra-observasi. Nanti saya akan melakukan observasi sama Ibu, yaitu di mana saya akan melihat Ibu guru mengajar di kelas. Setelah itu baru masuk ke pasca observasi, itu ada diskusi lagi setelah melakukan observasi. Mungkin seperti itu Bu Rum. Iya. Nah sekarang saya mau tanya sama Ibu Rum, apa yang Ibu Rum harapkan pada supervisi ini? Jadi Bu Linda ya, saya harap saya lebih siap, lebih tahu ya Bu sebelum saya diobservasi, sehingga nanti pelaksanaan observasi itu berjalan lancar dan apa yang akan menjadi tujuan kita ya, yang tujuan kita harapkan sama-sama akan berjalan dengan lancar dan tercapai. Kira-kira begitu Bu Linda? Ya, berarti harapan Bu Rum itu luar biasa ya Bu. Kita seorang guru memang kita ingin meningkatkan kompetensi ya Bu ya. Ya Bu. Jadi rencana kapan Bu mau diobservasi? Insya Allah besok Bu Linda. Besok ya, besok. Ibu Rum mengajar kelas berapa ya? Saya kelas 4. Kelas 4. Pelajaran apa mungkin temanya? Nanti Bu, saya mengambil bahasa Indonesia. Jadi tema sehatlah ragaku, subtema kesehatan tubuh. Itu Bu Lina. Tema 8 ya. Tema 8 ya. Ini materi tentang apa nih Bu? Materinya jadi nanti intinya anak bisa menemukan ya dan menyimpulkan informasi dari teks dengan tepat. Dan materinya tentang teks bacaan ya Bu, tentang menemukan informasi teks. Iya. Jadi dari materi tersebut, apa tujuan pembelajaran Ibu? Ya, jadi sesuai dengan materi Bu Linda, nanti siswa setelah membaca teks, siswa dapat menemukan atau menyimpulkan informasi teks dengan tepat. Kira-kira begitu Bu Linda? Menyimpulkan informasi teks bacaan ya. Ya, dengan tepat. Dengan tepat. Sudah Ibu siapkan. Berarti akan kita observasi pada tema 8 materi tentang teks bacaan. Jadi apa kesiapan Ibu nih? Kita mau observasi ini nanti Bu. Jadi apa saja yang Ibu persiapkan? Ya, sebenarnya persiapan tuh lebih kurang Bu, seperti kita akan mengajar biasa kan Bu. Kayak yang pertama RPP, ya, karena saya ngajar di kelas 4 sudah kurikulum merdeka, namanya bukan RPP Bu ya, diganti modul ajar. Iya, modul ajar. Nah, juga agar lebih pembelajaran lebih bermakna ya, saya menyiapkan media pembelajaran. Sudah itu ditambah lagi ya strategi pembelajaran yang mungkin lebih tepat untuk materi tersebut, tambah lagi LKPD ya Bu, dan hal-hal lain lah yang mungkin bisa lebih mendukung ketercapainya tujuan pembelajaran itu Bu Lina. Berarti Ibu dengan menjelaskan tentang kesiapan Ibu, persiapan LKPD, media pembelajaran ya Bu ya, kemudian materi ajar dan segala macam itu. Di sini Bu, kita berbicara tentang supervisi, berarti ada mau observasi, berarti ada hal yang saya ingin lihat atau ingin saya tingkat kompetensi Ibu. Mungkin di area mana nih Bu yang untuk meningkat kompetensi Ibu yang harus Ibu capai, nantinya saya akan observasinya. Ya Bu, menurut gambaran saya Bu, mungkin Ibu Lina bisa menambahkan ya Bu, mana tahu saya ada kurangnya gitu kan Bu. Saya inginnya itu saya bisa meningkatkan kompetensi sosial emosional anak,
Terus apakah strategi pembelajaran yang saya gunakan sudah sesuai dengan materi ya Bu Linda? Dan adanya pembelajaran yang berdiferensiasi, mungkin itu bisa kita gali Bu ya. Dan yang pastinya tujuan pembelajaran yang ingin kita capai ya, apa bisa sesuai dengan harapan, tentunya disesuaikan dengan media-media yang saya gunakan. Kira-kira begitu Bu Linda. Ya, berarti Bu ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada pembelajaran sosial, penerapan sosial emosional, kemudian adanya strategi yang Bu harapkan nanti bisa tercapai. Ini ngomong-ngomong masalah strategi ya Bu bilang tadi, Bu bilang ada strategi untuk mencapai tujuan pelajaran, otomatis ada strategi yang digunakan ya. Iya. Jadi saya ingin bertanya sama Ibu nih, kira-kira nanti strateginya seperti apa Bu yang digunakan? Ya, langkah-langkahnya Bu Linda biasalah Bu, agar pembelajaran ini menarik untuk anak Bu Linda ya. Ya pertama saya akan melakukan speaking di awal pembelajaran biar anak tuh tertarik dengan materi tersebut ya Bu Linda. Terus setelah itu saya bagi anak dalam beberapa kelompok diskusi. Di dalam kelompok itu nanti saya bagilah atau saya tampilkan teks bacaan, yang teks bacaan itu akan kita mencari informasinya pada tiap paragraf gitu Bu ya. Setelah itu, setelah anak bisa memahami dan menyebutkan teks bacaan ya, siswa atau perwakilan siswa dalam kelompok Bu Linda akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Dan saya harap si siswa bisa menghasilkan produk yang beragam, tidak hanya berupa teks narasi dari bacaan, mungkin juga bisa berupa pantun ya karena kita belum Melayu, atau mungkin juga puisi ya, atau percakapan atau lain sebagainya. Jadi tidak hanya satu produk ya Bu yang bisa anak hasilkan, tetapi bermacam-macam produk. Apa namanya Bu Linda tuh? Berdiferensiasi produk. Itu Bu. Iya, beragam ya hasilnya. Beragam. Kira-kira begitu Bu Linda, gimana Bu Linda? Sekali Bu, itu luar biasa sekali Bu, menarik sekali ya Bu ya. Ya Bu persiapkan, kemudian adanya speaking penyemangat siswa, kemudian berbagi kelompok, mungkin di ketika mereka duduk berkelompok itu ada kolaborasi ya siswa ya dengan temannya, itu sudah termasuk emosional ya Bu ya. Kemudian Ibu yang pasti menghasilkan produk yang beragam sesuai dengan minat bakat siswa ya Bu, itu sangat luar biasa Bu. Jadi ketika Ibu sudah mempersiapkan sangat rapi, yang mungkin kita berharapkan bisa tercapai nanti ya Bu ya, ada nggak kekhawatiran Ibu yang mungkin akan terjadi ketika Ibu mengajar nanti? Bu Linda, walaupun saya sudah mempersiapkan gitu Bu Linda, cuma intinya itu yang bikin saya khawatir itu atau takut kendalanya itu, apakah anak itu sudah bisa memahami teks itu Bu. Jadi yang saya takutkan itu anak sulit dalam memahami teks bacaan. Nah, itu Bu Linda yang saya khawatirkan. Jadi gini ya Bu Rum, memang setiap kita nih kadang mempersiapkan sangat matang, pasti kita khawatir bisa jadi nggak ya gitu ya. Ketika Ibu bilang tadi anak juga sulit memahami bacaan, ini kira-kira apa nih Bu Rum yang akan Bu Rum lakukan biar anak-anak tuh bisa memahami bacaan, atau mungkin kekhawatiran Ibu tuh bisa diselesaikan gitu ya. Mungkin saya solusinya gini Bu, setelah kita menampilkan teks bacaan, yang pertama anak disuruh memahami tiap paragraf. Mungkin dalam teks itu ada 2 atau 3 paragraf lebih, kita ada disisir Bu dari awal, paragraf pertama dulu, paragraf kedua dulu, terus paragraf berikutnya. Di paragraf pertama itu misalnya anak disuruh menemukan ide pokok tiap paragraf. Sudah anak tahu ide pokoknya pada tiap paragraf ya, paragraf 1 sudah dapat, paragraf kedua anak sudah bisa menemukan, sampai berikutnya sampai selesai semua paragraf itu Bu, baru kita menyatukan setiap ide pokok tiap paragraf, itulah yang menjadi pokok informasi dari teks tersebut. Nah itu kira-kira Bu Linda.
Wah, ini luar biasa sekali. Ini gurunya nih berinovasi kali ya. Bu Linda. Itu namanya Kira-kira gimana tuh Bu Linda, langkah saya tuh Bu Linda? bagus itu Bu. Jadi Ibu udah menemukan jawabannya. Oh, kekhawatiran ini berarti ini yang saya harus Solusinya. lakukan. Solusinya berarti Ibu luar biasa ya sebagai seorang guru. Saya Mudah-mudahan. iya ya, kayak saya nggak sabar gitu pingin melihat Ibu langsung bagaimana Ibu dalam kelas nanti ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan itu bisa tercapai ya Bu ya, bisa Insyaallah. berjalan dengan lancar. Jadi apa yang Ibu Rum rasakan ketika kita sudah berdiskusi sebelum observasi ini? Apa yang Ibu Rum rasakan? Inilah Bu Linda, alhamdulillah Bu ya, kita bisa berdiskusi. Jadi saya tuh bisa semakin tercerahkan. Sebelum mengajar itu sudah ada gambarannya, dan saya makin tambah ilmu dengan berdiskusi dengan Bu Linda, dan saya lebih semangat lagi Bu dalam mengajar ya Bu. Sudah itu kekhawatiran yang ada saya rasakan ya, alhamdulillah dengan berdiskusi seperti ini kira-kira ada solusinya, dan saya merasa lega dan lebih semangat lagi. Nanti insya Allah mungkin saya perlu persiapan lagi ya, yang nanti ya untuk diterapkan pada proses supervisi saya nanti Bu ya, dan mudah-mudahan supervisi kita nanti Bu berjalan dengan lancar Bu ya, tidak ada kendala, selesai semua tugas kita Bu Linda ya, dan nanti tujuan yang kita harapkan tercapai. Kira-kira begitu Bu Linda. Ya Allah, makasih banyak ya Bu Rum, ini luar biasa sekali, harapannya juga bagus, kemudian strateginya juga bagus. Jadi kita berharapkan sama-sama semoga nanti observasinya berjalan lancar ya Bu ya, berjalan lancar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bu Rum atas waktunya. Sampai jumpa lagi besok kita di ruang observasi ya Bu ya. Terima kasih. Semoga percakapan hari ini bermanfaat bagi kita. Amin. Ya, terima kasih Bu Rum. Assalamualaikum.